مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه كما تحب وترضاه له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزينة عرشك. أفضل صلاة وأتمها وأكملها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. وسلم تسليما وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وتوفنا على ملته ووردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادم ولا ممدن ولا مفتون آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة في أهوال الأمارة وأمور الآخرة إلى أن قال باب متى تنقطع معرفة العبد من الناس وفي التوبة وبيانها وفي التائب من هو. Masih pada bab yang sama seperti minggu kemarin, bab mata tanqatu ma'rifatul abdi. Kapan berhenti seseorang hamba itu, artinya dia tidak mengetahui orang di sekelilingnya, sudah tidak sadar tentang orang di sekelilingnya. Dan ini juga bab menerangkan tentang taubah dan penjelasan tentang taubah juga. Wafit taibi, dan orang yang bertaubat itu siapa orangnya? Orang yang benar-benar taubat itu siapa? Ya, ini benar orang yang bertaubat, ya, tapi yang benar-benar bertaubat ini. Ila anqal halaman 42. Qala rahimahullahu taala wa ruya anil Hasan al-Basri annahu qala istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Diriwayatkan dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, kibarut tabi'in Hasan Al-Basri, ma'ruf. Rahimahullahu ta'ala annahu qala, bahwasanya beliau berkata, istighfaruna, istighfarnya kita, istighfarnya kami. Artinya permintaan ampun di zaman ini, ini di zaman beliau ini mengatakan. Istighfar, permohonan ampunan kami itu yahtaj ila istighfar, berhajat kepada istighfar. Istighfar kami berhajat kepada istighfar. Artinya lek zaman ini aja banyak orang yang beristighfar cuma dengan lisan, beristighfar cuma dengan lisan doang, tapi tidak diiringi dengan al-arkan, dengan perilaku. Soalnya orang yang beristighfar itu seharusnya orang yang bertobat itu kemarin sudah disebutkan. Syaratnya 4. An-nadamu bil qalbi wa tarkul ma'siyati fil hal wal azmu ala alla ya'uda ila mithliha wa yakuna dhalika haya'an min Allah taala. 4 ini yang ta'alliq bihukukillah, yang berkaitan dengan hak-hak Allah yang ada pada hamba. Pertama, an-nadamu bil qalbi, penyesalan dengan dari lubuk hati yang paling dalam. Penyesalan mali kita kan, tapi walaupun bagaimana seorang hamba itu harus kembali terus. Makanya di dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala senang melihat seorang hamba, atau tertawa melihat seorang hamba yang beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kembali lagi berbuat. Begitu dia kembali lagi beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Nah, karena dia itu selalu beristighfar, selalu beristighfar minta ampun kepada Allah walaupun dia sering melakukan kesalahan kan itu, maka Allah akan mengampuninya, enggak? Asalkan tetap diiringi dengan istighfar. Itu yang pertama, an-nadamu bil qalbi, penyesalan dari lubuk hati yang paling dalam, wa tarkul ma'siyati fil hal, meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukan seketika itu juga.
jangan ditunda-tunda artinya. Wal azmu ala alla ya'uda ila mithliha, dan bertekad jangan sampai dia kembali, bertekad untuk tidak kembali melakukan yang sepertinya, seperti yang pernah dilakukan, maksiat yang pernah dilakukan, dia bertekad. Itu syarat yang ketiga, bertekad tidak akan mengulanginya. Dan yang keempat, wa ayyakuna dzalika hayaan min Allah, dan pria yang demikian itu dilakukan karena apa? Karena Allah, bukan karena selain Allah. Dan karena manusia enggak. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan istighfaruna yahtaj ila istighfar. Kadang-kadang itu ilak tiba manusia empat tenu. Ila itu dikatakan artinya karena itu ilak manusia baru apa tenu. Enggak. Tidak tersemal melakukan satu kemaksiatan karena malu terhadap orang lain, bukan karena Allah ini. Ini salah satu ciri taubat yang tidak diterima oleh Allah SWT, akan tetapi selalu diiringi terus. Makanya di dalam itu tidak ada dosa besar itu yang diiringi dengan istighfar. Tidak ada dosa yang selalu diiringi dengan istighfar. Akan istighfar itu akan dalam satu hadis kan, hanya di sana disebutkan ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melakukan perintah Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah SWT harus kita tinggalkan. Itu namanya takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Di mana saja engkau berada, kapan saja dan di mana saja engkau berada, engkau harus bertakwa kepada Allah. Wa atbi'il hasanata wa atbi'il as-sayyi'atal hasanah. Ikutilah kejelekan atau dosa-dosa yang kau lakukan dengan kebaikan. Artinya kalau kita mengiringi, setiap kita berbuat dosa kita beristighfar, kita lakukan kebaikan, kita lakukan apa yang diperintahkan Allah SWT, kita perbanyak ibadah kepada Allah SWT, itu akan menghapusnya nanti. Tamhuha ngana. Maka hasanah, kebaikan yang kita lakukan setelah kita melakukan pelanggaran itu akan menghapusnya. Tamhuha, dia akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Gaulilah orang-orang, bergaullah dengan orang-orang dengan akhlak yang mulia, bi khuluqin hasanin, akhlak-akhlak yang baik. Nah, ini Sayyidina Hasan Basri mengatakan apa? Istighfarnya kami, nah ini zaman ini anda yahtaj ila istighfar, berhajat pada istighfar juga. Karena artinya ini kalau istighfarnya itu karena tidak semua benar-benar. Makanya disebutkan di sana istighfar dengan lisan, dengan lidah aja tidak. Itu sama dengan jangan bohong. Kalau tidak diiringi dengan perilaku, enggak. Qala Syekhul Muallif rahimahullah taala. Mengatakan Syekhul Muallif Imam Al-Qurtubi mengatakan apa? Ada maquluhu, dan ini ucapan perkataannya Imam Hasan Basri ini fi zamanihi, di zamannya beliau dulu, di zaman tabi'in. Tabi'in itu kita ketahui zaman Rasulullah dengan zaman sahabat, orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, pernah bertatap muka dengan Rasulullah SAW, yang hidup di zamannya bertemu dengan Rasulullah, beriman kepadanya, makan dengan sahabat. Nah setelah itu tabi'in, termasuk ini Sayyidina Hasan Basri ini. Ada maquluhu, ini perkataannya, ini ucapannya, ini fi zamanihi, di zamannya dia. Fakaifa fi zamanina, bagaimana dengan kalau beliau itu melihat keadaan di zaman kita ini? Mu'allif ini kan abad keberapa beliau itu? Imam Qurtubi. Apalagi di zaman itu mungkin. Di zaman Imam Qurtubi dah mana? Di abad 700 tahun ini Imam Qurtubi. Beliau di abad ke-7 di abad ke-7 beliau mengatakan itu. Fakaifa fi zamannya, bagaimana kalau Hasan Basri ini tabi'in melihat keadaan di zaman kita ini, zaman beliau, zaman muallif ini di abad yang ke-7. Mumbeh pendapat ini kan lebih Malik. Bukan istighfar doang. Apalagi zaman itu mungkin. Ini zaman di abad yang ke-7 sudah begitu kata beliau.
Fakaifa fi zamanina, bagaimana dengan zamannya kita ini? Hadzal ladzi yura fihi al-insanu mukibban 'ala adh-dhulmi. Di zamanina hadza. Fakaifa fi zamanina hadza, bagaimana dengan di zaman kami ini? Yang di mana seseorang di sana, seorang manusia itu dilihat mukibban 'ala adh-dhulmi, tersungkur dan terjerumus dalam kezaliman. Nabi kan mukiban itu orang jatuh dengan kebalik, jatuh kepada kezaliman, tersungkur dan terjerumus dalam kezaliman. Harisan alaih, memang dia sangat haris, sangat bersungguh-sungguh dalam mencapai kezaliman itu. Haris, tamak artinya dalam untuk berbuat kezaliman. Ya. La yaqla'u, dan dia tidak mau meninggalkan kezaliman tersebut. La yaqla' min adh-dhulmi. Nah, zaman itu lebih-lebih Malik. Zaman itu ini Allah. Makanya kita perlu beristighfar. Perbarui iman kita. Selalu kita perbarui iman kita. Selalu kita perbarui iman kita dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa fi zamanina hadha alladhi yura fihi al-insanu mukibban 'ala adh-dhulmi harisan 'alayhi la yaqla'u. Bagaimana kalau beliau itu, Hasan Basri itu, melihat zamannya kami ini, yang mana seseorang manusia itu tersungkur dan terjumus dalam kezaliman, jurang kezaliman, dan dia bersungguh-sungguh mencari kezaliman tersebut. La yaqla'u, dia tidak akan mau meninggalkannya, meninggalkan kezaliman itu. Wasubhatu wal hal. Al-subhatu fi yadihi. Tasbih harat gimana kan duit dengan bertasbih niki. Lagu dia terkanggung ngomong dengan deh. Ini secara misal doang apa. Dia tahu niat dengan tak ada bertasbih apa anda. Ini kan misalnya. Ya, astagfirullah nunjuk tasbih ini. Ini ya permainan tasbih ini kadang-kadang. Wasubhatu fi yadihi. Subhana ini ada subha. Ada subhatu fi yadihi. Za'iman, menyangka dirinya itu ainahu yastaghfiru min dhanbihi, dia meminta ampun, beristighfar dari dosanya. Dia memegang subhah, wa subhatu fi yadihi, hal keadaan subhah itu ada di tangannya. Za'iman, dia menyangka dirinya bertasbih dengan memegang subhah ini, dia beristighfar dari dosa-dosanya. Wadzalika, dan yang demikian itu, perilaku yang demikian itu istihza'un min wastighfafun, merupakan celaan dan olok-olokan, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai ngono dia perilaku ngono, ya. Ini menunjukkan bagaimana seseorang itu, makanya ndak nih istighfar dengan tasbih, ndak istighfar dengan lisan, dengan perilaku kita kena, ya, kan itu. Kita akan kemarin disebutkan di sini. Wa yuthbitu ma'nahu fil janan, dan mengungkapkan arti taubat itu dengan perilakunya, ya, di anggota badannya, jangan sampai, ya. Dan ini perbuatan ini orang yang bersahabat, maka di dalam satu bait mengatakan idza sabbahal qaytun wa hamma bisirqatin fahdar minal qaytun hina yusabbihu. Hati-hati kucing, qitan, al-qit itu qitan, qaytun itu adalah kucing. Lamun dia kundengan jangan ini bongang nih diri ini, coba dia pilih jangan sekejap buat kena ini sih, itu istilahnya. Makanya sampai di idza sabbah al-qaytun, jika lu bertasbih al-qaytun, kucing itu bertasbih ini kan, wa hamma bisirqatin, dan mau mencuri sesuatu, wa hamma bisirqatin fahdar, berhati-hatilah daripada kucing yang bertasbih itu, fahdar minal qaytun hina yusabbihu, tatkala dia bertasbih. Umpama yang nih seseorang yang sering bertasbih lagu pekerjaannya tidak, ya, pekerjaan yang tidak terpuji, ngono. Hati-hati ngene. Ini idza sabbah al-qaytun hamma bisirqatin fahdar minal qaytun hina yusabbihu. Maka dari itu orang yang memegang tasbih,
pura-pura ngene lagu perilakunya enggak sesuai dengan apa yang dia perilakunya. Nah, ternyata dia sekedar doang ini mengang tasbih ini jadi apa? Melembungin kemaksiatannya. Nah, ini merupakan istihza minhu. Merupakan suatu celaan, olok-olokan. Enggak? Istihza minhu wastighfaf. Jadi yang perlu olok-olan dah ndak sampai ngeno. Tasbih lagu ndak tikanggo hukum bang dengan tasbih terus arandi dengan ndak. Itu kan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah. Makanya jangan sampai orang yang mengatasbih ini marah angkat ini muallif ini jangan sampai dia menjadikan ini barang perolok-olokan. Ya, jadi tasbih lagu perilaku ni kenapa? Tidak ada faedahnya tasbih ini. Wahwa dan ini orang yang sifatnya begini ini mimman ittakhadha ayatillahi huzwa. Orang yang menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai barang olok-olokan kan? Wa fit tanzil wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kau menjadikan ayat Allah itu menjadi barang perolok-olokan. Ya. Huzwa, barang hinaan. Makanya hati-hati di sini. Ya. Menarak perintah Allah SWT laksanakan. Dan dia tenu kadang-kadang dengan nemele walau biang anu ayat biang anu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bandel dan nemele ya kan. Nah, jangan sampai kita seperti orang yang demikian itu. Ya. Ini Imam Hasan Basri ini di zaman tabi'in mengatakan demikian, apalagi lain seriang le zaman tabi'in ya Allah ya Rabbil Karim. Nas'alullah salamah. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah zaman ini dah. Menjaga kita dan anak-anak cucu kita semuanya dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah zaman ini. Fitnah zaman yang luar biasa ni kele zaman ini. Makanya dua di zaman ini dah. Hati-hati ingetang anak-anak teh jangan sampai kena pemikiran-pemikiran, maka di sini zamannya Ghazwatul Fikri. Perang pemikiran. Tidak melawan ini karena orang-orang kafir itu tidak mampu melawan orang Islam secara terang-terangan, tidak mau, tidak bisa mampu melawan ini. Dah kena sejuk itu tenglah dengan Islam dengan Allahu Akbar dan takut mati dengan Islam dah. Orang yang ada imannya dan takut mati dengan ini. Makanya dari itu karena dia mampu melawan kita secara terang-terangan dengan senjata yang mereka miliki, maka dia ini masuk. Nah, lupangnya. Terselundupkan nenu pikir-pikiran si bisa merubah iman seseorang, bisa merusak akidah seseorang. Sehingga kita temukan berapa orang yang penista agama. Tidak, penista agama bukan dari orang-orang biasa, ini orang yang berpengetahuan. Ada yang mengatakan bahwa Islam itu tidak sempurna. Ini termasuk ini Ghazwatul Fikri ini. Ini pemikiran dulu seorang di zaman. Makanya Islam itu masuk di sini Nusantara ini sudah sebelumnya. Itulah kita lihat di dalam sejarah, pelajari sejarah SD itu kan Islam itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari India kan. Enggak, sebelum itu sudah ada Islam. Islam sudah masuk di sini. Yang disebarkan oleh para sahabat dulu. Itu pengulasok itu hati-hati di sini. Nah, makanya ada seseorang yang ditugaskan, Syaiharan kan orangnya dari Belanda, ya, karena sudah tidak mampu setiap menarak dengan ulek lekan haji lekan leiten lekan ulek haji, mereka itu memberontak, karena tidak mau jajah. Ini yang berontak ini kan para ulama dulu yang berjuang ini. Makanya kemerdekaan itu bisa kita dapatkan hasilnya seperti ini karena perjuangan para ulama dan para habaib dulu di zaman dulu. Inilah Ghazwatul Fikri ini. Dua ni ke penista-penista agama yang mengatakan Rasulullah macam lagi. Tapi secara hukum dengan penista agama itu loh. Dengan penista agama ini dengan bukan orang non Islamin. Orang yang sudah mempunyai gelar-gelar kiai.
karena pemikirannya yang sesat, maka dia menyesatkan. Namakan dengan Rubaidah. Itu. Jadi marak sino dah, hati-hati jangan sampai terjadi ini pada anak jari enten dah, hati-hati. Qala rahimahullah taala wa ruwiya an Ali radhiyallahu taala anhu annahu ra'a rajulan qad faragha min salatihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala bahwasanya beliau melihat seseorang begitu selesai dari salatnya dia mengatakan apa? Berdoa, Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah aku meminta ampun, mohon ampun padamu ya Allah, wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepadamu sari'an, dengan cepat. Dulu itu ungkap sari'an, benar kan? Bertobat ya bertobat kepada Allah. Nah, ini yang didengar Sayyidina Ali, ini orang yang didengar ini. Faqala lahu, maka Sayyidina Ali mengatakan, ya hadha, engkau yang berdoa, kan? Inna suratal lisan, sesungguhnya kecepatan pengakuan lisan, pengakuan lidah ini, bil istighfar, dengan istighfar, taubatul kadzabin, taubatnya orang-orang yang pendusta. Lisannya mengatakan, ya Allah aku minta ampun padamu dengan cepat ya Allah. Waktu ungkapan dengan cepat, menutup taubat, makanya ini ya hada inna suratal lisan bil istighfar, dengan ungkapan lisan lidah ini dengan cepat beristighfar ini merupakan taubatnya orang kadzabin, karena tidak diiringi dengan perilaku. Tidak ada bukti yang lek perilaku ne mesa, tidak ada bukti yang lekan tingkah laku ne. Dia beristighfar dengan lisan doang, makanya itu namakan dengan taubatnya orang-orang yang pendusta. Wa taubatuka, dan taubatmu ini tahtaj ila taubah, berhajat pada taubat. Taubatmu yang mengatakan, yang minta ampun kepada Allah dengan cepat di lisanmu saja, ini merupakan taubat orang yang pendusta, dan ini berhajat kepada istighfar, kepada taubat. Ini Sayyidina Ali ini di zaman beliau dah mengatakan itu. Lantas orang ini mengatakan apa? Qala ya Amiral Mukminin, hai Amiral Mukminin, wa mat taubatu. Untung masih berketuaan ni. Tegur ni, coba anda tegur Sayyidina Ali, jangan ngono doang, istighfar ngadu lisan doang. Makanya dia, tapi ini orang termasuk orang Masya Allah tabarakallah. Qala, dia bertanya, ya Amiral Mukminin, umat taubah, apa itu taubat ya Amiral Mukminin? Qala ismun yaqa'u ala sittati ma'anin. Ini taubat ini adalah nama yang terdapat di dalamnya itu 6 sesuatu, 6 makna. Coba menara 6 makna ini di dalam taubatmu ini, maka itulah namakan taubat yang benar-benar taubat. Peno pertama, alal madi min adh-dhunub an-nadamatu, ay an-nadamatu min alal madi min adh-dhunub, penyesalan terhadap dosa-dosa yang sudah lewat. Alal madi min adh-dhunubi an-nadamatu, itu yang pertama. An-nadamatu alal madi min adh-dhunub, penyesalan terhadap dosa-dosa yang sudah lewat, ya. Pertama, wali tadyi'il faraidil i'adatu, dan mengulangi, berusaha meraih apa yang sudah luput daripada yang kita tinggalkan daripada faraid, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada kita. Kita berusaha untuk meraihnya. Nggih. Nah, artinya ndak wali tadyi'il faraidi al-i'adatu, ay al-i'adatu al-i'adatu litadyi'il faraid, berusaha meraih, mengulangi, meraih apa yang ketinggalan, yang pernah kita tinggalkan daripada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ini yang kedua. Makna yang ketiga, raddul madzalim ila ahliha, mengembalikan benda-benda yang pernah kita ambil, yang kita zalimi, baik itu merupakan hak atau benda, kepada pemiliknya. Hati-hati, karena ini merupakan hukukul adami,
hak antara sesama. Hak itu dia boleh menjadi dua, haqqullah wa haqqul adami. Haqqullah mabniun ala al-musamahah. Hak Allah itu dibina atas ampunan. Minta yang ampun dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni itu. Lagu hak sesama mabniun ala al-musyahah. Dibina atas tuntutan. Namun tidak tinggal yang ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan waraddul mazalimi ila ahliha, mengembalikan apa yang pernah kita zalimi, yang kita ambil secara zalim kepada pemiliknya. Ini syarat yang keteluh. Ini hak manusia enggak hantar sama. Yang keempat, idzabatun nafsi fi ta'ah. Melelehkan jiwa ini dalam ketaatan. Asak terus jiwa ini. Nanti hendaknya berbuat malik, melakukan ketaatan. Terus, kama adabtaha fil ma'siyati. Sebagaimana engkau lelehkan dia untuk berbuat kemaksiatan. Seimbang jari ini. Yang tadinya kita itu hawa nafsu kita mengira, maka ikutilah sekarang dalam ketaatan. Giring ya. Giring hawa nafsu itu melakukan ketaatan. Hanya dalam satu hadis, la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga dia menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Benar Rasulullah. Ikuti apa yang dibawa sama Rasulullah. Tidak apa yang dibawa sama Rasulullah mengikuti hawa nafsu, tidak ikuti. Hadzibah. Lelehkan dia. Min al-adzab. Dzaba yadubu. Dzaba yadubu artinya leleh. Para timah yang sudah dilelehkan. Ngedolah. Yang sudah cair, es yang sudah itu, begitulah kita itu menekankan jiwa hawa nafsu itu antena sebagaimana kita tadinya melelehkan dia untuk berbuat kemaksiatan, sekarang dia katakan kita asak ya antena berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idaqatun nafsi mararat ta'ah. Dan memberikan rasa ketaatan pada mararat ta'ah. Mararah itu kepahitan dalam berbuat ketaatan. Berikanlah jiwa ante ini, uji ya. Idaqah min al-adaqah memberikan dia merasakan, memberikan dia rasa untuk merasakan pahitnya ketaatan. Kita gembleng ya, atentian jiwa ini untuk merasakan yang namanya bagaimana kan. Makanya hubbatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh makarih, sesuatu yang tidak diinginkan. Hubbatin nar bisyahwat, dikelilingi, dikelimuti neraka itu dengan syahwat. Maka dari itu sekarang kita asak jiwa ini, kita berikan dia bagaimana dia bisa merasakan yang namanya mararah itu kepahitan dalam berbuat ketaatan. Kama adaqtaha halawatal ma'siyah, sebagaimana kamu memberikan dia bisa merasakan, menjadikan dia bisa merasakan namanya enaknya kemaksiatan, halawah, manisnya kemaksiatan. Begitu juga sebaliknya nih. Ini yang makna yang keberapa ini? Mana yang keempat, kelima. Ya. Berikan dia rasa dalam merasakan pahitnya namanya ketaatan, sebagaimana kamu memberikan dia rasa dalam merasakan halawatul maksiyah, manisnya kemaksiatan, enaknya kemaksiatan. Mana kebalikan ini? Asa iya terus yang namanya jiwa ini dah. Yang keenam, yang kelima, wa an tuzayyina nafsaka fi ta'atillah kama zayyantaha fi ma'siyatillah. Hiasilah jiwamu itu, dirimu itu dengan ketaatan
pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadinya engkau menghiasinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalikan. Ya. Dan yang terakhir wal buka badala kulli dhahikin dhahiktahu. Dan menangis sebagai imbalan daripada tadinya kita itu selalu tertawa. Setiap tertawa kita tertawakan. Nah, maka sekarang sebaliknya, kau harus menangis, banyak-banyak menangis. Nah, ini diartikan sama makanya kalau terdapat 6 makna ini di dalam taubat seseorang, maka itulah namakan taubat yang sesungguh-sungguhnya, ya. Dan taubat-taubatan. Ini kata Sayyidina Ali ini. Yang pertama, alal madi min adh-dhunubi nadamatu wa litadhi'il fara'id al-i'adatu wa raddul madhanimi ila ahliha idabatun nafsi fi ta'ati kama adabta fil ma'siyati wa idaqatun nafsi mararatal ta'ati kama adaqtaha halawatal ma'siyati wa an tuzayyana nafsaka fi ta'atillah kama zayyantaha fi ma'siyatillah wal buka'u badala kulli dhahkin dhahiktaha. Berbuka, tangisan, penyesalan, tangis penyesalan, ya, sebagaimana tadinya engkau tertawa dengan bahagia melakukan kemaksiatan. Baliknya sekarang, bikinlah dia nangis dalam penyesalan. Ini arti ini dalam arti ini, ya. Makanya disebutkan di pertama kemarin, supaya diungkapkan yang namanya tobat ini dengan perilaku. Buktikan, terjemahkanlah dengan perilaku kalian ini. Nah, itu. Wa qala Abu Bakrin al-Warraq, mengatakan Abu Bakr al-Warraq, at-taubatu, taubat itu antakuna nasuhan. Hendaklah taubat itu benar-benar taubat yang sungguh-sungguh, nasuhan. Apa artinya? Wahuwa nasuha, taubat nasuha ini an tadhiqa 'alaika al-ardu bima rahubat, supaya engkau merasakan sempitnya dunia ini dengan luasnya ini, merasa sempit. Artinya penyesalan yang sungguh-sungguh, penyesalan tentang apa yang pernah kita lakukan. Merasakan dunia ini sempit ini, dengan walaupun dengan luasnya dunia ini tak mati. Gitulah orang yang bertobat itu, ndak? Wa tadiqu alai nafsuka kathalathati alladhina khulifu. Dan begitu juga engkau rasakan sempitnya di dalam hati karena pernah melakukan kemaksiatan yang melanggar perintah-perintah Allah. Kita menyesalinya dengan, makanya dengan itu seperti tobatnya orang-orang para sahabat yang 3 orang. Sayyidina sahabat dulu dengan ini. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihim al-ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Begitu juga ini orang yang wa ala thalathati alladhina khulifu. Dan turunnya taubat, Allah menunggah, artinya mengakhirkan taubatnya 3 orang sahabat ini. Kumpulnya waktu perang Tabuk dulu, Rasulullah perang Tabuk ini, Tabuk itu ada di sebelah utara Madinah, yang kira-kira sekitar 700 km dari Madinah. Di sana di mana Rasulullah SAW mendengar bahwa tentara Romawi itu akan masuk menyerang Madinah. Makanya beliau merintahkan kita keluar. Ya, kita hadang mereka di perbatasan. Ini perbatasan antara Syam dengan Madinah, dengan kota Saudi, maka dengan Tabuk itu di sana di mana pada waktu itu waktu panas yang luar biasa, karena itu sangat panas, jadi sampai 50 derajat, sampai 49 derajat ini. Lamun tene di mana aran ini, di mana panas ndak? Lagu bebak li tene. Panas, dari tono panas lagu apa, subhanallah, ndak tene keringetan apa? Sampai 50 dan ini. Ya. Ini subhanallah. Ya. Tene ndak seberapa lah dibanding yang panas yang Mekah. Lagu tene bebak nih. Dah bebak dan udang
Alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya itu baik bagi kita, enggak? Sesuai yang nasi Allah SWT. Mungkin Nabi yang itu paling panas, gendeng-gendeng, dia tahan aja gini. Begitu juga di sana. Nabi yang marah sini, dia tahan masih. Ini. Makanya itu yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, jadi waktu itu, ini 3 orang ini siapa? 3 orang ini dari kaum Ansor. Awal namanya itu dari Makkah. Mim, Kaf, Ha. Makkah. Mim. Pertama mim, Mararah ibn Rabi'. Mararah ibn Rabi'. Mim awalnya kan. Pokoknya di kalimat Makkah ini waharan awal daripada nama-nama mereka. Beliau ini yang 3 orang yang ditangguh taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diakhirkan akhir apa diterima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takhallaf, tidak mau ikut. Padahal dia itu waktu itu mempunyai kemampuan untuk ikut. Makanya sewaktu Rasulullah SAW memanggil untuk jihad, maka wajib atas seseorang untuk menyerunya. Wajib dan kanggo ndek. Nah ini dia baris ini. Baris bau sih pengambilan dia ini. Nyusul dia ini. Nah, ditundanya. Harapan itu baris susul baris ini. Nah, ini 3 orang ini, dia mampu sebenarnya, dia mempunyai tunggangan, pokoknya mampu dari segala aspek, enggak? Cuma dia agak ikut dengan orang-orang munafikin yang banyak. Mararah bin Rabi', Makkah, Ka'b bin Malik Al-Ansari. Ha, siapa? Hilal. Hilal bin Umayyah. Telu ini, Makkah. Dengan ngapal arane apa? Ini hafalan Makkah. Mim, Mararah bin Rabi'. Kaf, Ka'b bin Malik. Ha, Makkah. Ha, Hilal ibn Umayyah. Tertelu dengan ini sahabat yang setia, cuma pada waktu itu dia nggak ikut. Takhallafu an Rasulillah. Jadi baris wah, bau si penyusul yang ini. Nah, makanya kalau setiap kebaikan itu jangan ditunda-tunda, ya. Dan bau ini. Jadi nyesel di akhirnya jemaah. Kalau ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, laksanakan secepatnya. Jangan nunda-nunda. Kita nunda-nunda doang. Nah, kebaikan ini. Ini doang ini. Kira arak jaga sahabat wah sini surat metuenu ini apa nih? Granit itu sini trik-trik ini nanti ndak trik malik. Ndak mana korban. Yang kenengke ndak laksana apa? Ini kebaikan dek kebaikan. Inilah namanya manusia enggak? Tunda nanti doang ya. Tunggu ente korban jemaah peten nyesel itu ente kanggo ini. Makanya insyaallah nanti tadi sudah saya hubungi seorang tadi ya, nanti akan dikasihkan nomornya. Enggak ada yang bisa katanya ditembak dengan bau tina penianu ya Pak. Jadi dan pegitan ini. Insyaallah mudah-mudahan kalau dia datang kita suruh langsung kerjakan. Enggak. Ini menjadi beban. Apa PR dah Pak lala Pak? Adalah. Ini 3 orang ini sahabat ini dari kaum Ansar ini terlambat. Yang menyepelekan, yang menyepelekan baris bau si penyusul yang ini. Yang punya milik ya, semua ada. Kendaraan ada, kudanya ada, semua ada. Bekal ada. Cuma ngenut, tunda sehingga tidak sempat begitu Rasulullah kembali. Karena di sana tidak ada terjadi peperangan, terjadi suluh antara ya, kembali Rasulullah. Nah, nengke ye peke jadi alasan, mencari alasan nengke. Dan tahu yang ketuanya Rasulullah pengen nih. Ternyata sekian banyak yang orang-orang yang tidak ikut dari kaum munafikin itu berbohong. Dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumpah ya demi Allah aku karena udur karena macam misalnya alasan apa? Rasulullah penuh dengan wahyu minallah tahunnya doang. Biang kabar si Allah Subhanahu wa taala kan Jibril bahwa ini dengan udang nih. Ini dengan si telus ini sebutang tiang aran ini dan ku berbohong nengkeng ini Rasulullah bohong ini tidak mungkin ini tahunnya doang.
Ada apa adanya lah. Tentu kata ya bahwa aku ini dan naraan memang Rasulullah. Jangan dengar cerita. Diterima sama Rasulullah. Alasannya cuma tunggu apakah engkau diberikan kesempatan untuk bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya walladzina wa ala thalathatin khulifu ay ukhirat taubatuhum. Yang ditangguh taubatnya. Taubatnya diterima akhiran tak diterima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza dhaqat, sampai mereka merasakan dhaqat, sempitnya dunia ini. Bima rahubat, dengan luasnya dunia ini dirasakan sempit. Wadaqat alim anfusuhum, dan begitu juga merasa jiwanya itu merasa sempit. Wadaqat alim anfusuhum alla malja'a min Allah illa ilaih, dan tidak ada tempat kembali kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa terus terima taubatnya sampai Rasulullah merintahkan jangan ada di antara sahabat yang melawan dia, ngomong bicara pun enggak diendek lawannya, sehingga keluarganya pun enggak berani karena perintah Rasulullah. Nara nah ini pekan nara dengan lawan yang rawas, lalu tiba tempat perkumpulan nara yang ngosine doang sih dengan para sahabat lain, karena ini perintah Rasulullah. Jangan kalian melawan dia, ngomong sampai kalau Allah sudah menerima taubat mereka ini. Selama berapa itu? Selama 3 bulanan. Dan sehingga dirasakan dunia yang begitu luasnya itu rasakan sempit sih. Begitulah ini contohnya bagaimana itu taubat yang sebenar-benarnya, yang nasuha, yang taubat yang sungguh-sungguh. Kita rasakan seperti itu, namunlah merasakan seperti itu dan kembali kepada Allah selalu diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya dengan makna-makna yang 6 tadi disebutkan Sayyidina Ali. Maka syarat taubah itu kembalikan kepada yang 4 di atas kemarin. An-nadamatu bil qalbi. Penyesalan dari lubuk hati yang paling dalam. Wa tarkul ma'siyati fil hal, meninggalkan kemaksiatan itu saat itu juga, seketika itu kita tinggalkan. Wan nadamatu wal azmu ala alla yauda ila mithliha, dan berazam, bertekad tidak akan mengulangi lagi atau yang sepertinya tidak akan diulangi. Dan yang demikian itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu namakan taubatnya ini taubat yang benar ini. Namun sekedar taubat ngadu lisan doang, makanya itulah taubat yang berhajat kepada taubat. Istighfarnya itu berhajat kepada istighfar, enggak? Nah, itulah arti daripada taubat. Wa tadiqu alayka nafsuka katsalatsati nakhullabu alladziina khulifu, seperti 3 orang sahabat Al-Ansar ini, kaum Ansar yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Artinya enggak diterima langsung seperti yang lain yang ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak? Nah, qala rahimahullahu taala wa qila at-taubatun nasuh hiya raddul madzalim wa istihlalul khusum wa idma'ut ta'at wa qila ghairu dzalika wallahu subhanahu wa taala alam wa ilmuhu wa tamlim. Terus cukup wa qila at-taubatun nasuh. الله سبحانه وتعالى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا منه وزدنا علما وآتنا حكمة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من مسافر رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Tuhan.